Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang diferensiasi sosial. Isi dari presentasi kami yaitu ada nomor 1, diferensiasi sosial, yang kedua bentuk, yang ketiga hakikat diferensiasi sosial, yang keempat faktor-faktor, yang kelima ciri-ciri, dan yang keenam yaitu pengaruh. Definisi diferensiasi sosial berikut adalah definisi menurut para ahli, yaitu nomor 1 menurut Naskun. Diferensiasi sosial ialah suatu perbedaan yang dilihat secara horizontal ditandai dengan masyarakat. B. Menurut Sir Jonoso Kanto, diferensiasi sosial adalah adanya variasi dalam pekerjaan sehingga memberikan sebuah prestise dalam suatu pekerjaan. Yang C. Menurut Susanto, diferensiasi sosial adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi sehingga menciptakan perbedaan di dalam masyarakat dengan catatan melihat secara horizontal. Yang D. Menurut Vina Dewi pada tahun 2009, diferensiasi sosial adalah sebuah pandangan mengenai perbedaan yang terdapat di lingkungan sosial. Perbedaan inilah yang akan menyebabkan munculnya pembagian di dalam masyarakat. Selanjutnya ada bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, jenis kelamin. Perbedaan gender ini tidak mempengaruhi derajat seseorang. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, karena memiliki peran sosial dan status yang sama dalam kehidupan. Tetapi di suatu pekerjaan dan di masyarakat terdapat tingkatan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, suku bangsa. Memiliki perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Perbedaan suku bangsa tidak mempengaruhi kedudukan seseorang. Yang ketiga, ras. Merupakan perbedaan bentuk terhadap ras. Di Indonesia terdapat jenis ras yang banyak. Bentuk ini mengelompokkan masyarakat berdasarkan ciri fisiknya seperti warna kulit, warna rambut, dan bentuk muka. Yang keempat, agama. Pengelompokan masyarakat berdasarkan agama juga termasuk diferensiasi sosial. Sebagai contoh, di dalam kelas terdapat siswa yang menganut agama berbeda, dan kita tidak bisa menyatakan bahwa agama yang kita anut lebih baik daripada agama yang mereka anut. Yang kelima, klan. Suatu satuan sosial dengan anggota yang memiliki hubungan kekerabatan. Anggota klan tersebut tergabung karena didasari pada hubungan darah maupun garis keturunan atau genealogis. Contohnya, klan pada masyarakat Batak. Masyarakat Batak hingga kini masih menerapkan sistem marga. Umumnya, marga anak merupakan turunan dari bapaknya. Contohnya seperti marga Harahap, Simajuntak, maupun marga Nasution. Berikutnya ada hakikat diferensiasi sosial. Berdasarkan hakikatnya, diferensiasi sosial adalah mengaku bahwa manusia sejati memiliki perbedaan, namun bukan berarti memiliki perbedaan derajat. Berdasarkan hakikat tersebut, dapat disimpulkan bahwa diferensiasi merupakan perbedaan dalam masyarakat yang mengelompokkan suatu golongan, ras, suku, klan, dan agama ke dalam kesatuan yang berbeda, tetapi tidak menunjukkan adanya tingkatan. Pengelompokan golongan ini dilakukan secara horizontal tanpa memandang adanya derajat. Sebagai contohnya, di Indonesia ada berbagai macam jenis golongan suku, adat, ras, klan yang tersebar, tetapi pengelompokan tersebut hanyalah penggolongan tanpa memandang adanya derajat ataupun tingkatan suatu golongan. Faktor lingkungan. Lingkungan pun berperan dalam memberikan pembedaan nilai dan norma yang mana berlaku masing-masing di setiap daerah, Sunda, Madura, Dayak, Banjar, dan sebagainya. Setiap suku tentunya memiliki norma dan nilai masing-masing yang berbeda. 2. Faktor agama. Faktor agama adalah yang paling mempengaruhi dalam norma dan juga nilai. Karena hal ini berkaitan dalam perbedaan pandangan dalam keyakinan dan cara beribadah masing-masing agama yang berbeda. 3. Faktor adat istiadat. Berdasarkan adat istiadat menjadikan nilai yang tidak bersifat universal, karena tidak setiap masyarakat dapat menerima nilai tersebut. Setiap masyarakat tentunya memiliki nilai antara satu dengan daerah lainnya yang berbeda-beda.
Yang kemudian itu faktor sejarah. Berdasarkan sejarah, selama ratusan tahun Indonesia telah pernah dijajah oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda hingga Inggris. Menyebabkan dalam hal tersebut yang telah memengaruhi perbedaan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia mulai dari suku bangsa, agama, stratifikasi budaya, bahasa dan lainnya. Di Indonesia memiliki bermacam-macam suku. Setiap sukunya tentunya memiliki norma dan nilai masing-masing yang berbeda. Faktor tradisional atau budaya. Masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda setiap daerahnya, begitu pula dengan norma dan nilai di dalamnya. Juga berbeda-beda. Hubungan antara budaya dan nilai yaitu satu norma di dalam masyarakat, dalam suatu masyarakat memiliki yang perbedaan masing-masing. Lanjut. Selanjutnya, ciri-ciri diferensiasi sosial. Yang pertama, ciri fisik. Ciri fisik ini melakukan pengelompokan atau pembedaan terhadap kisah seseorang. Contohnya seperti warna kulit, bentuk rambut, dan lainnya. Perbedaan ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentuan yang lebih tinggi maupun lebih baik. Yang kedua, ciri sosial. Ciri sosial yang disebabkan oleh status sosial yang berbeda di masyarakat. Salah satunya seperti profesi dan jabatan pekerjaan seseorang tidak dapat dinilai mana profesi yang baik dan mana yang tidak. Yang ketiga, ciri budaya. Ciri budaya ini terjadi karena adanya perbedaan serta pandangan terhadap kebudayaan serta adat istiadat dalam satu daerah. Misalnya perbedaan adat pernikahan budaya Jawa dan adat pernikahan masyarakat Batak dan perbedaan bahasa. Selanjutnya ada pengaruh. Pertama ada primordialisme. Primordialisme adalah pandangan yang dimiliki seseorang sejak lahir di suatu suku, ras, klan, atau agama yang dipegang teguhkan, serta melekat dalam diri seseorang dan dapat memperkuat ikatan sosial dalam kelompok tertentu. Berdasarkan pengaruh ini, menyebabkan suatu kelompok menjadikan suatu ikatan tersebut menjadi pandangan yang sudah mendarah daging. Mereka hanya mengakui dan percaya bahwa yang mereka miliki merupakan yang terbaik dibanding yang lainnya. Lanjut ya. Selanjutnya ada etnosentrisme. Selanjutnya etnosentrisme. Karena primordialisme yang berlebihan dapat menyebabkan pandangan yang berlandaskan pendapat atau opini perasaan sendiri mengenai kebudayaan milik masyarakat lain. Sikap etnosentrisme ini merupakan sikap yang memandang atau menilai suatu budaya suku lain dengan dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri, menyebabkan akan ada munculnya anggapan tentang tinggi dan rendahnya suatu kebudayaan di masyarakat. Diskriminasi. Dalam diferensiasi sosial terdapat pengaruh diskriminasi yang mana memandang perbedaan dengan sengaja diadakan untuk membeda-bedakan orang lain. Diskriminasi merupakan kelakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan klan. Dikarenakan adanya perbedaan pengelompokan yang dihitung berdasarkan dari jumlah dominan suatu daerah atau negara tersebut, menyebabkan suatu kelompok mayoritas tanpa segan menyudutkan hingga memandang rendah suatu kelompok minoritas yang ada. Thank you. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya Giza Amelia. Saya Nafisa Aziza Zahra. Saya Rafael Jose Claudio Clarido. Saya Krisna Talio. Mengucapkan terima kasih, dan untuk sesi tanya jawab dilanjutkan di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.